Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan bahasan kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai sifat koligatif bagian yang keempat, yaitu tekanan osmotik. Yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian dari osmosis. Osmosis itu adalah peristiwa perpindahan atau perembesan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan atau dari larutan yang encer menuju larutan yang lebih pekat melalui dinding semi permeabel. Nah, sebagai gambaran di sini ya, ini ada tabung U ya. Di mana tabung U di sini bagian yang kiri ini diisi pelarut ya, yang warnanya biru. Kemudian yang bagian kanan ini diisi larutan yang warnanya hijau. Kemudian di tengahnya dipasang selaput semi permeabel ya. Nah, pada keadaan awal akan terjadi perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan sehingga akan tampak pada gambar B ini. Permukaan larutan ini akan naik sedangkan permukaan pelarut ini akan turun. Nah, ini akan terjadi sampai mencapai kesetimbangan. Nah, untuk menahan terjadinya peristiwa osmosis, maka ada tekanan balik dari larutan yang besarnya sama dengan tekanan yang terjadi pada saat peristiwa osmosis. Nah, tekanan inilah yang disebut sebagai tekanan osmotik. Jadi tekanan osmotik itu adalah tekanan yang terbentuk pada larutan untuk menghentikan proses osmosis dari pelarut ke dalam larutan melalui membran semi permeabel. Nah, hubungan tekanan osmosis dengan konsentrasi larutan ini menurut Van Hoff, tekanan osmotik larutan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT atau di sini biasanya disimbolkan dengan P ya, bisa juga diganti dengan simbol P ya. Kemudian kalau misalnya V-nya kita pindah ke sebelah kanan ya, maka akan didapatkan di sini P sama dengan N per V dikali R kali T. Nah, kita ketahui bahwa N per V itu adalah molaritas ya, sehingga persamaannya menjadi P sama dengan MRT. Atau bisa juga dituliskan M-nya kita ganti gram per mr dikali V dikali R kali T. Di mana untuk P itu adalah tekanan osmotik ya, satuannya atmosfer. Kemudian V volume larutan dalam satuan liter. Kemudian N itu adalah jumlah mol zat terlarut. Sedangkan T itu adalah suhu, satuannya adalah derajat Kelvin. Kemudian R ini adalah tetapan gas yang besarnya 0,08205. Sedangkan G itu adalah massa zat terlarut, kemudian MR-nya itu adalah MR zat terlarut. Nah, sebagai contoh yang pertama di sini, tentukan tekanan osmotik larutan yang mengandung 1,368 gram gula dengan mR 342 dalam 200 ml larutan. R-nya adalah 0,082 pada suhu 27 derajat Celcius. Kita tentukan dulu yang diketahui ya.
yang diketahui pertama adalah massa dari gula itu adalah 1,368 gram, MR-nya 342, kemudian volume larutan itu adalah 200 ml, kita jadikan liter dibagi 1000, maka 0,2 liter. Sedangkan R ini adalah 0,082, T-nya 27 derajat Celcius, kita jadikan Kelvin, berarti kita tambah dengan 273, hasilnya adalah 300 derajat Kelvin. Kemudian yang ditanyakan itu adalah tekanan osmotik. Nah, kita menggunakan rumus Pi sama dengan MRT ya. Kemudian molaritas itu adalah mol per volume. Maka kita ubah menjadi, karena di situ yang diketahui adalah massa dan MR, maka Pi sama dengan gram per MR dikali V dikali R dikali T. Kemudian kita masukkan, hasilnya adalah 0,492 atmosfer. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, suatu zat yang diisolasi dari kecambah sebanyak 8,62 gram dilarutkan dalam air hingga volumenya 250 ml. Ternyata larutan ini adalah isotonis dengan larutan 7,2 gram glukosa, MR-nya 180, dalam air hingga volumenya adalah 500 ml. Yang ditanyakan, tentukan MR dari senyawa. Di sini ada kata-kata isotonis. Ini artinya memiliki tekanan yang sama. Yang diketahui dulu ya, massa zat yang kita cari MR-nya kita ibaratkan sebagai X, berarti massa zat X itu 8,62 gram, volumenya di situ 250 ml, kita jadikan liter, berarti dibagi 1000, 0,25 liter. Kemudian massa glukosa 7,2 gram, volumenya 500 ml, kita ubah menjadi liter, berarti dibagi 1000 menjadi 0,5 liter. Sedangkan MR glukosa ini adalah 180. Kemudian yang ditanyakan adalah MR dari X ya. Nah, kita ingat tadi isotonik itu artinya tekanannya adalah sama. Berarti tekanan osmotik dari zat X itu sama dengan tekanan yang ada di glukosa, atau kita simbolkan Pi1 sama dengan Pi2 ya. Pi1-nya ini adalah miliknya zat X, sedangkan Pi kedua ini adalah miliknya glukosa. Nah, kita masukkan rumus-rumusnya di sini. Pi1 berarti massa zat 1 dibagi MR1 dikali V1, kemudian dikali R dikali T. Yang glukosa sama di situ, massa yang kedua dibagi MR kedua dikali V2 dikali R dikali T. Nah, besarnya R dan T keduanya adalah sama, maka bisa kita coret ya. R kiri kanan hilang, kemudian T-nya juga kita coret ya, hilang ya. Maka didapatkan rumus ya. Nah, di situ kita masukkan G1-nya, massa zat larutnya kita masukkan 8,62, kemudian volumenya 0,25 liter, sedangkan untuk massa glukosa itu 7,2, kemudian MR-nya 180, volumenya adalah 0,5. Nah, ini bisa kita kalikan silang ya, sehingga akan didapatkan MR berarti dikali 0,25 kali 7,2 sama dengan 8
0,62 dikali 180 kali 0,5. Sehingga MR-nya akan didapatkan 8,62 kali 180 kali 0,5 dibagi 0,25 dikali 7,2, didapatkan hasilnya adalah MR-nya adalah 431. Contoh yang ketiga, perhatikan grafik berikut. Nah, ini ada grafik ya. Kemudian pada grafik ini adalah mol partikel zat terlarut ya. Jadi yang atas ini adalah mol partikel zat terlarut, ini adalah jenis larutannya adalah PQRST. Jadi semakin tinggi grafik ini ya, berarti zat terlarutnya semakin besar. Nah, sekarang pertanyaannya, jika jumlah mol partikel pelarutnya sama, jadi volume pelarutnya sama, maka larutan yang mempunyai tekanan osmosis paling besar adalah, semakin besar zat terlarut itu akan menyebabkan sifat koligatif suatu larutan itu semakin besar. Sehingga dalam ini ya, berarti tekanan osmosis yang paling besar itu dimiliki oleh zat terlarut yang paling banyak. Berarti di sini adalah yang paling tinggi atau yang paling banyak zat terlarutnya adalah yang R. Jadi yang paling besar sifat tekanan osmosisnya yang paling besar itu adalah R. Jadi jawabannya adalah R. Demikian pembahasan mengenai sifat koligatif yang keempat, yaitu tekanan osmosis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.